Awal yang gemerlap, di sebuah desa kecil yang terletak di antara pegunungan, hidup seorang biduan dangdut bernama Rina. Desa tersebut terkenal dengan keindahan alamnya dan tradisi musik yang kaya. Rina, dengan suara merdunya, menjadi bintang di setiap acara. Setiap kali dia tampil, kerumunan akan memadati panggung, menantikan penampilan yang menggugah semangat. Suaranya yang khas dan gerakan tarinya yang energik selalu berhasil menghipnotis penonton. Rina memiliki penampilan yang menawan. Kulitnya halus dan cerah, matanya bersinar penuh semangat, dan senyum manisnya membuatnya semakin menarik. Namun, di balik kecantikan yang terlihat, Rina menyimpan sebuah rahasia. Dia telah memasang susuk, suatu praktik tradisional yang diyakini dapat meningkatkan daya tarik dan pesona seseorang. Susuk itu memberinya kepercayaan diri yang tinggi, dan dia merasa bahwa dengan bantuan susuk, dia bisa tampil lebih baik dari siapapun. Suatu malam, setelah tampil di sebuah acara perayaan desa, Rina dan sahabatnya, Maya, duduk di tepi panggung. Suasana malam itu dipenuhi tawa dan musik, lampu-lampu berkelap-kelip menghiasi langit gelap. Rina dengan bangga bercerita tentang kesuksesannya, "Maya, aku merasa seperti bintang. Semua orang menyukaiku, dan aku tidak ingin kehilangan pesonaku." Maya, yang mendengarkan dengan seksama, tampak tersenyum, tetapi di dalam hatinya, dia merasakan getaran cemburu. Maya juga seorang penyanyi, namun dia tidak sepopuler Rina. Meskipun mereka berteman baik, ada rasa iri yang menggerogoti hatinya. Dia berpikir, mengapa Rina selalu menjadi yang terbaik? Apa yang salah dengan diriku? Maya tahu bahwa Rina mengandalkan susuknya untuk mempertahankan kecantikan dan pesonanya. Dia mulai merencanakan sesuatu yang bisa mengubah keadaan. Dalam pikirannya, dia bertekad untuk mengambil kembali perhatian yang seharusnya menjadi miliknya. Namun, dia juga berusaha untuk tetap terlihat mendukung di depan Rina. Malam itu, setelah pertunjukan, Rina menerima banyak pujian dari para penonton. Mereka memujinya sebagai Ratu Dangdut, dan berharap untuk melihatnya tampil lagi. Rina merasa bahagia, tetapi di sudut hatinya, ada sedikit keraguan. Dia tahu bahwa kecantikannya tidak sepenuhnya alami. Setiap kali dia melihat cermin, dia selalu bertanya-tanya apakah orang-orang menyukainya karena dirinya yang sebenarnya atau hanya karena susuk yang dia pasang. Ketika mereka pulang, Rina dan Maya berbincang tentang impian mereka. Rina bercita-cita untuk membawa musik dangdut ke panggung yang lebih besar, bahkan mungkin ke ibu kota. "Aku ingin orang-orang dari kota besar mendengar suaraku," katanya dengan mata berbinar. Maya hanya tersenyum, tetapi dalam hatinya, dia merasa bahwa cita-cita Rina semakin menjauhkan mereka. Maya kemudian mengajukan pertanyaan yang tampak sepele, "Rina, apakah tidak ada makanan tertentu yang harus kau hindari untuk menjaga susukmu?" Rina menjawab dengan semangat, "Oh, tentu. Aku tidak boleh makan daging dan beberapa sayuran tertentu. Itu bisa merusak susukku." Maya mendengarkan dengan seksama, dan sebuah rencana mulai terbentuk dalam pikirannya. Hari-hari berlalu, dan Rina terus bersinar di atas panggung. Namun, di balik kesuksesan itu, Maya merasakan lonjakan rasa cemburu yang semakin kuat. Dia bertekad untuk melakukan sesuatu agar Rina merasakan apa yang dia rasakan, keterasingan dan kesedihan. Persaingan yang tak terduga. Setelah malam yang gemerlap itu, Rina semakin sering tampil di berbagai acara. Popularitasnya semakin meningkat, dan dia mulai mendapatkan tawaran untuk tampil di luar desa. Namun, di balik semua kesuksesan itu, rasa cemburu Maya semakin membara. Dia merasa terpinggirkan, seolah-olah semua orang hanya melihat Rina dan mengabaikannya. Maya mulai merencanakan langkah-langkah yang dapat menjatuhkan Rina. Dia selalu memperhatikan setiap gerak-gerik Rina, mencari tahu apa yang dapat membuatnya lemah. Saat Rina berbicara tentang susuk dan makanan pantangan, Maya merasa bahwa dia telah menemukan celah. Suatu sore, saat mereka bertemu di kedai kopi desa, Rina menceritakan betapa pentingnya menjaga pantangan makan untuk menjaga kecantikan dan suaranya. "Aku tidak bisa makan daging atau sayuran tertentu, atau semua ini bisa berakhir," ungkap Rina,
sambil menunjuk ke wajahnya yang bersinar. Maya tersenyum mendengar itu, tetapi di dalam hatinya, dia merencanakan sesuatu yang lebih jahat. Kau tahu, Rina, kata Maya dengan nada lembut, aku bisa membantumu. Aku bisa memasak makanan yang lezat dan sehat untukmu, tanpa ada yang melanggar pantanganmu. Rina, yang merasa terharu dengan tawaran itu, mengangguk antusias. Kau sahabat terbaik, Maya. Aku sangat menghargainya. Maya mulai mempersiapkan makanan untuk Rina. Dia menghabiskan waktu berjam-jam di dapur, mencari resep yang tampaknya sehat dan menggugah selera. Namun, di balik semua itu, dia menyelipkan makanan pantangan ke dalam hidangan yang disiapkannya. Daging yang seharusnya dihindari Rina, dia masukkan dengan licik, berpura-pura bahwa itu adalah bahan yang aman. Hari berikutnya, saat Rina datang ke rumah Maya untuk mencicipi masakan yang telah disiapkannya, suasana terasa hangat dan akrab. Rina duduk di meja makan, tidak curiga sedikit pun. Maya menyajikan hidangan dengan senyum lebar, "Selamat makan, Rina. Ini semua untukmu." Rina menyantap hidangan itu dengan lahap, merasakan rasa yang enak dan berbeda. "Maya, ini luar biasa. Kau benar-benar pandai memasak," puji Rina, tanpa menyadari bahaya yang mengintainya. Maya hanya tersenyum, merasakan kepuasan dalam hati melihat sahabatnya yang tak tahu apa-apa. Namun, setelah beberapa hari, Rina mulai merasakan perubahan. Suaranya yang biasanya merdu mulai serak, dan dia merasa lelah meskipun tidak melakukan aktivitas berat. Setiap kali dia tampil, dia merasa ada yang mengganjal di tenggorokannya. Penampilannya pun mulai menurun, dan kerumunan yang biasanya memujinya kini mulai berbisik, mempertanyakan apa yang terjadi pada sang biduan. Rina tidak bisa memahami apa yang salah. Dia berusaha untuk tetap tampil, tetapi rasa sakit dan ketidaknyamanan di tenggorokannya membuatnya semakin putus asa. Dia merasa terasing dan bingung, dan saat terbangun di tengah malam, dia sering merasa cemas. Setiap kali dia melihat cermin, dia melihat bayangan dirinya yang semakin pudar. Maya, yang menyaksikan semua ini, merasa senang tetapi juga sedikit cemas. Dia tidak ingin Rina hancur sepenuhnya, tetapi dia ingin melihat sahabatnya merasakan sedikit dari apa yang dia rasakan selama ini. Dalam hati, dia berdoa agar Rina segera menyadari apa yang terjadi, tetapi Rina terus menutup mata terhadap kenyataan. Suatu malam, Rina memutuskan untuk pergi ke dukun desa, berharap mendapatkan jawaban atas perubahan yang mengganggunya. Dukun itu dikenal sebagai sosok yang bijak dan memiliki pengetahuan tentang berbagai hal gaib. Rina memasuki gubuk dukun dengan hati berdebar, merasa bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Dukun itu melihat Rina dengan tatapan tajam. "Ada sesuatu yang mengganggumu, bukan?" tanyanya tanpa basa-basi. Rina mengangguk, menceritakan semua yang terjadi. Dukun itu kemudian melakukan ritual sederhana. Mengamati energi Rina dan merasakan ada sesuatu yang menghalangi jalannya. Setelah beberapa saat, dukun itu mengingatkan Rina, "Kau telah melanggar pantangan, dan itu membawa malapetaka. Susukmu terancam rusak, dan kau harus segera memperbaikinya." Rina merasa ketakutan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia merasa terdesak oleh ketidakpastian dan rasa sakit yang menderitanya. Kembali dari gubuk dukun, Rina merasa bingung dan cemas. Dia tidak tahu siapa yang harus dia percaya, dan apakah sahabatnya, Maya, memiliki andil dalam semua ini. Di sisi lain, Maya melihat Rina dengan penuh perhatian, berusaha menutupi rasa bersalah yang mulai menggerogoti hatinya. Kehidupan yang berubah. Setelah kunjungannya ke dukun, Rina merasa semakin terpuruk. Setiap kali dia mencoba menyanyi, suaranya terasa serak dan tidak lagi merdu seperti biasanya. Ketidakpastian yang menghantuinya setiap malam membuatnya sulit tidur. Dia merasa terjebak dalam kegelapan, berjuang melawan rasa sakit yang tidak kunjung reda. Hari demi hari berlalu, dan Rina semakin jarang tampil. Ketika dia muncul di panggung, penonton yang dulu bersorak-sorai kini hanya melihatnya dengan tatapan penuh rasa prihatin. Kekecewaan mulai menghampiri Rina. Dia merasa bahwa semua usaha dan kerja kerasnya selama ini sia-sia.
Kecantikan yang dia perjuangkan dengan susuk kini terasa tidak berarti. Rina mendapati dirinya terasing dari dunia yang dulu mengaguminya. Sementara itu, Maya, yang mengamati semua perubahan ini, mulai merasa cemas. Dia tidak ingin Rina hancur sepenuhnya, tetapi di sisi lain, rasa cemburu dan rasa bersalahnya bertarung dalam dirinya. Setiap kali Rina menghubunginya, Maya berusaha untuk bersikap positif, tetapi hatinya penuh dengan konflik. Dia mulai mempertanyakan tindakannya sendiri, apakah semua ini sepadan dengan harga yang harus dibayar. Suatu malam, Rina memutuskan untuk mengunjungi dukun lagi, berharap mendapatkan jawaban yang lebih jelas. Dia memasuki gubuk dukun dengan perasaan cemas dan harapan yang mendesak. Dukun itu menyambutnya dengan tatapan serius. "Kau kembali, Rina. Ada sesuatu yang semakin dalam di dalam dirimu, bukan?" tanyanya. Rina mengangguk, menceritakan semua yang dia rasakan. Dukun itu kemudian melakukan ritual lain, kali ini lebih mendalam. Dia menggunakan rempah-rempah dan mantra untuk mencoba membersihkan aura Rina. Setelah beberapa saat, dukun itu menatapnya dengan serius. "Kau harus menghadapi kegelapan yang ada dalam hatimu. Kecantikan fisik tidak akan bertahan jika jiwamu terguncang." Rina merasa bingung. "Apa maksudmu? Apa yang harus kulakukan?" tanyanya, suaranya bergetar. Dukun itu menjelaskan bahwa Rina harus belajar untuk melepaskan rasa cemburu dan ketidakpastian yang menggerogoti dirinya. Dia harus menemukan kembali cinta dan penerimaan terhadap dirinya sendiri. Setelah keluar dari gubuk dukun, Rina merenungkan kata-kata itu. Dia mulai menyadari bahwa selama ini dia terlalu bergantung pada penampilan fisiknya. Dia berpikir tentang semua orang yang pernah mendukungnya, dan bagaimana dia mengabaikan mereka demi ambisi pribadinya. Rina merasa tertekan, tetapi ada secercah harapan yang muncul di dalam hatinya. Di sisi lain, Maya merasakan perubahan dalam diri Rina. Dia melihat sahabatnya berusaha bangkit dari keterpurukan. Meskipun rasa cemburu masih ada, Maya merasa tergerak untuk membantu Rina. Dia mulai merasakan penyesalan atas tindakan jahatnya dan ingin menunjukkan bahwa dia masih peduli. Suatu malam, Maya mengunjungi Rina dan menawarkan untuk berlatih bersama. "Aku tahu kau sedang berjuang, Rina. Mungkin kita bisa saling mendukung. Kita bisa berlatih bersama lagi, seperti dulu," kata Maya dengan tulus. Rina, yang terkejut dengan tawaran itu, merasa bingung. Namun, di dalam hatinya, dia merindukan saat-saat ketika mereka berdua bernyanyi bersama dengan semangat. "Baiklah, Maya, mari kita coba," jawabnya, meskipun ragu. Maya dan Rina mulai berlatih bersama, membangkitkan kembali semangat yang sempat hilang. Rina mulai menyadari bahwa dukungan sahabatnya sangat berarti. Namun, di balik itu semua, Maya masih berjuang melawan rasa bersalah yang menggerogoti hatinya. Dia merasa takut jika Rina benar-benar pulih, cemburu itu akan kembali menghantuinya. Keduanya mulai merangkai kembali impian mereka. Rina berusaha keras untuk mengembalikan suaranya, sementara Maya berusaha untuk memberikan dukungan yang tulus. Meski perjalanan mereka tidak mudah, ada harapan yang mulai muncul. Rina mulai memahami bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada fisik, tetapi juga pada kekuatan batin dan hubungan yang dibangun dengan orang-orang terkasih. Namun, meski Rina berusaha bangkit, bayang-bayang masa lalu dan rasa sakit yang mendalam masih mengintainya. Dia merasakan sesuatu yang tidak beres di dalam dirinya, dan suara-suara dalam hatinya mulai muncul kembali, mengingatkannya akan semua pilihan yang telah dia buat. Kegelapan menghampiri. Setelah beberapa minggu berlatih bersama, Rina mulai merasakan sedikit kemajuan. Suaranya yang serak perlahan-lahan mulai pulih, dan dia merasa lebih percaya diri saat tampil di panggung. Meskipun masih ada rasa cemas yang mengganggu, dia bertekad untuk menghadapi setiap tantangan yang datang. Maya, yang berusaha untuk mendukung Rina, juga merasakan dampak positif dari kebangkitan sahabatnya. Namun, di balik kebahagiaan itu, kegelapan masih mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Suatu malam, Rina tampil di sebuah acara desa yang meriah. Semua orang berkumpul untuk menyaksikannya,
dan suasana penuh semangat. Saat Rina melangkah ke panggung, sorakan penonton menggema. Namun, di dalam hatinya, dia merasakan kegelisahan yang tak tertahankan. Dia mencoba untuk menenangkan diri, mengingat semua latihan yang telah dilaluinya. Ketika dia mulai bernyanyi, sesuatu yang aneh terjadi. Suaranya terasa kuat dan merdu, tetapi di tengah penampilannya, dia merasakan kehadiran yang tidak nyaman. Dia melihat bayangan samar di sudut panggung, sosok gelap yang seolah mengawasinya. Rina terkejut dan hampir kehilangan konsentrasi. Namun, dia berusaha mengabaikannya dan melanjutkan penampilannya. Setelah selesai, Rina merasa lega, tetapi perasaan aneh itu tidak kunjung reda. Dia merasa seolah ada sesuatu yang mengikuti langkahnya, bayang-bayang yang tidak bisa dia lihat tetapi selalu ada di dekatnya. Ketika dia kembali ke rumah, perasaan itu semakin kuat. Dia merasa seolah ada suara yang berbisik di telinganya, mengingatkan akan semua ketidakpastian dalam hidupnya. Maya, yang melihat perubahan pada Rina, khawatir. Dia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang harus dihadapi sahabatnya. Rina, kau baik-baik saja. Kau terlihat cemas setelah tampil, tanyanya dengan nada khawatir. Aku tidak tahu, Maya. Seperti ada sesuatu yang menghantuiku, jawab Rina dengan suara bergetar. Seolah-olah ada yang ingin mengingatkanku tentang semua kesalahan yang telah kulakukan. Maya merasa gelisah dengan kata-kata Rina. Dia tahu bahwa rasa cemburu dan kebenciannya telah menyebabkan banyak masalah. Mungkin kau perlu istirahat sejenak. Jangan terlalu memikirkan hal-hal buruk. Fokuslah pada dirimu sendiri, sarannya. Namun, Rina tidak bisa mengabaikan perasaan itu. Dia merasa terjebak dalam kegelapan yang semakin mengerikan. Setiap malam, saat dia berusaha tidur, bayangan dan bisikan itu semakin mengganggu. Dia mulai mengalami mimpi buruk, di mana sosok gelap itu muncul dan berusaha menariknya ke dalam kegelapan yang dalam. Pada suatu malam, Rina terbangun dengan teriakan, keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia merasa bingung dan ketakutan. Dalam mimpinya, dia melihat bayangan itu mendekatinya, dan dia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Rina merasa seolah semua yang pernah dia capai akan hancur dalam sekejap. Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk kembali menemui dukun. Dia merasa bahwa hanya dukun yang bisa membantunya memahami apa yang sedang terjadi. Dalam perjalanan menuju gubuk dukun, Rina merasakan ketakutan yang semakin mendalam. Dia bertanya-tanya apakah semua ini adalah akibat dari susuk yang dipasangnya dan makanan pantangan yang telah dia makan. Setibanya di gubuk dukun, Rina terlihat pucat dan gelisah. Dukun itu menyambutnya dengan tatapan tajam, seolah bisa merasakan kegelapan yang mengelilingi Rina. Apa yang kau alami, Rina? Ada sesuatu yang telah kau sembunyikan, tanyanya. Rina menceritakan semua yang terjadi, mulai dari penampilannya yang menurun hingga kehadiran sosok gelap dalam mimpinya. Dukun itu mendengarkan dengan seksama sebelum memberikan jawaban. Kegelapan ini bukan hanya tentang susukmu. Ini adalah bayangan dari rasa cemburu dan ketidakpuasan yang ada dalam dirimu. Kau harus menghadapi kegelapan itu sebelum terlambat. Rina merasa ketakutan. Dia tidak tahu bagaimana cara menghadapi kegelapan yang telah menguasai hidupnya. Dukun itu melanjutkan, kau harus melepaskan semua beban yang menghantuimu. Jika tidak, kegelapan ini akan mengikutimu selamanya. Dengan kata-kata dukun yang terngiang di kepala, Rina merasa semakin tertekan. Dia tahu bahwa dia harus menghadapi perasaannya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Rasa cemburu yang menggerogoti Maya dan rasa bersalah yang menyelimuti hubungan mereka semakin membebani pikirannya. Pertarungan melawan kegelapan. Rina kembali ke rumah setelah pertemuannya dengan dukun, membawa beban yang semakin berat di dalam hatinya. Dia merasa seolah-olah ada dua kekuatan yang berjuang di dalam dirinya, kekuatan untuk bangkit dan menghadapi kegelapan, dan kekuatan kegelapan itu sendiri yang berusaha menyeretnya ke dalam ketidakberdayaan. Selama beberapa hari berikutnya, Rina berusaha melakukan yang terbaik untuk melawan kegelapan yang mengintainya. Dia kembali berlatih dengan Maya, berharap bisa menemukan kembali suaranya yang merdu. Namun,
Meskipun dia tampak berusaha, perasaan cemas dan ketakutan selalu menghantuinya. Setiap kali dia berdiri di depan cermin, dia merasa ada bayangan yang mengawasi, menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan kepercayaan dirinya. Suatu malam, saat mereka berlatih di rumah Rina, Maya memperhatikan perubahan pada sikap Rina. "Kau tampak tidak fokus hari ini, Rina. Apa yang mengganggumu?" tanyanya dengan nada khawatir. Rina menghela napas dalam-dalam. "Aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikutiku, Maya. Seorang sosok gelap yang selalu ada di belakangku, bahkan saat aku bernyanyi," ucapnya dengan suara bergetar. "Aku tidak tahu bagaimana cara menghadapinya." Maya merasa cemas mendengar hal itu. Dia tidak bisa membiarkan Rina terjebak dalam kegelapan. "Kau harus berusaha untuk melawan rasa takut itu. Ingat, kau adalah biduan yang hebat. Suaramu bukan hanya tentang susuk, tetapi juga tentang kekuatan batinmu," kata Maya, berusaha memberi semangat. Rina mengangguk, tetapi hatinya masih dipenuhi keraguan. Dia tahu bahwa dia harus melawan kegelapan di dalam dirinya, tetapi bagaimana caranya? Dalam keputusasaannya, dia memutuskan untuk mencari cara untuk mengatasi semua ini. Keesokan harinya, Rina kembali ke gubuk dukun, berharap menemukan jawaban yang lebih jelas. Dukun itu menyambutnya dengan tatapan serius, seolah sudah mengetahui apa yang ingin disampaikan Rina. "Kau kembali, Rina. Ini adalah saat yang tepat untuk menghadapi kegelapan itu," katanya. Rina merasa berdebar. "Tapi bagaimana caranya? Aku merasa tidak berdaya," ungkapnya. Dukun itu menjelaskan bahwa Rina harus menemukan kekuatan di dalam dirinya untuk melawan kegelapan yang menggerogoti jiwanya. "Kau tidak dapat mengandalkan orang lain untuk melawan pertarungan ini. Kekuatan itu ada dalam dirimu. Kau harus menghadapi ketakutanmu dan membebaskan diri dari bayang-bayang masa lalu," jelas dukun tersebut. Dengan tekad baru, Rina pulang dan memutuskan untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk mengatasi ketakutannya. Dia mulai menulis jurnal, mencurahkan semua perasaannya ke dalam catatan itu. Dia menulis tentang kecemburuan, rasa sakit, dan keraguannya. Setiap kali dia menulis, dia merasakan sedikit beban di dalam hatinya mulai terangkat. Maya, yang melihat perubahan positif pada Rina, merasa terinspirasi. Dia mulai membantu Rina dengan latihan vokal dan memberi dukungan moral. Mereka berdua mulai berbagi cerita, saling mengungkapkan rasa takut dan harapan masing-masing. Melalui proses ini, mereka menyadari bahwa persahabatan mereka lebih kuat daripada rasa cemburu yang pernah ada. Suatu malam, saat sedang berlatih, Rina merasakan sesuatu yang berbeda. Dia merasa lebih kuat dan lebih percaya diri. Saat dia mulai bernyanyi, suara merdunya kembali muncul, namun kali ini dengan nuansa yang lebih mendalam. Dia mulai merasakan kehadiran sosok gelap itu, tetapi alih-alih merasa takut, dia merasa bahwa dia bisa menghadapi bayangan itu. Saat Rina menyelesaikan lagu, dia berteriak, "Aku tidak akan membiarkanmu menguasai hidupku lagi." Suaranya menggema, dan seolah-olah mengusir kegelapan yang selama ini mengintainya. Dalam momen itu, Rina merasakan kekuatan baru yang tumbuh di dalam dirinya. Dia menyadari bahwa untuk melawan kegelapan, dia harus menerima semua bagian dari dirinya, baik yang baik maupun yang buruk. Maya berdiri di sampingnya, merasakan energi positif yang mengalir dari Rina. "Kau melakukannya, Rina. Kau benar-benar melakukannya," teriaknya dengan penuh semangat. Rina merasa seolah-olah ada beban yang terangkat dari pundaknya. Dia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, tetapi dia telah mengambil langkah besar untuk menghadapi kegelapan di dalam dirinya. Dia bertekad untuk terus berjuang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk persahabatan yang telah mereka bangun kembali. Namun, meskipun Rina merasa lebih kuat, dia tahu bahwa kegelapan tidak akan mudah pergi. Dia harus terus berjuang, dan perjalanan ini akan penuh dengan rintangan. Dia harus bersiap untuk apapun yang akan datang, karena kegelapan kadang-kadang muncul ketika kita paling tidak menduganya. Penemuan diri. Setelah momen berapi-api di mana Rina berhasil menegaskan dirinya dan melawan kegelapan dalam dirinya, dia merasa ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya.
Meski masih ada rasa takut yang mengintai, Rina kini memiliki kepercayaan diri yang lebih besar. Dengan dukungan Maya, dia mulai memahami bahwa dia tidak sendirian dalam perjuangan ini. Hari-hari berlalu, dan Rina terus berlatih. Dia mulai tampil di beberapa acara kecil lagi, dan sambutan dari penonton semakin baik. Suaranya yang merdu kembali memikat hati banyak orang. Rina menyadari bahwa penampilannya bukan hanya tentang kecantikan fisik atau susuk yang dia gunakan, tetapi lebih pada energi dan emosi yang dia bawa saat bernyanyi. Dia mulai mengisi penampilannya dengan cerita dan perasaan yang lebih dalam, menjadikan setiap lagu yang dinyanyikannya sebagai sebuah pengalaman. Maya, yang selalu berada di sampingnya, merasa bangga melihat perkembangan Rina. Dia merasa terinspirasi untuk mengejar mimpinya sendiri dalam musik. Suatu malam, setelah tampil, Maya berkata kepada Rina, "Aku ingin menulis lagu. Aku ingin berbagi cerita kita dengan dunia." Rina tersenyum, mendukung ide sahabatnya itu. Namun, meskipun Rina merasa lebih kuat, dia juga menyadari bahwa bayangan masa lalu masih ada. Dia sering teringat pada saat-saat ketika dia merasa terpuruk dan dikhianati. Meskipun dia berusaha untuk melepaskan rasa cemburu dan ketidakpuasan, masih ada bagian dari dirinya yang merasa terbebani oleh masa lalu. Rina tahu bahwa untuk sepenuhnya bangkit, dia harus mengatasi semua itu. Suatu malam, saat Rina duduk sendirian di teras rumahnya, dia teringat akan kata-kata dukun yang menyuruhnya untuk menghadapi kegelapan di dalam hatinya. Rina memutuskan untuk melakukan refleksi mendalam. Dia mengambil jurnalnya dan mulai menulis tentang semua rasa sakit yang pernah dia alami, tentang kecemburuan yang pernah menggerogoti persahabatannya dengan Maya, dan tentang semua pilihan yang telah membawanya ke titik ini. Dalam proses menulis, Rina merasa seolah-olah dia sedang melepaskan beban yang selama ini mengikatnya. Dia menulis tentang rasa bersalahnya terhadap Maya, dan bagaimana dia ingin memperbaiki hubungan mereka. "Aku ingin kita saling mendukung, bukan saling menjatuhkan," tulisnya. Dia menyadari bahwa untuk melepaskan kegelapan, dia harus terlebih dahulu memaafkan dirinya sendiri dan menerima bahwa semua orang memiliki kelemahan. Keesokan harinya, Rina mengundang Maya untuk berbicara. Dalam suasana yang tenang, Rina mengungkapkan semua perasaannya. "Maya, aku ingin minta maaf. Aku tahu kita pernah terjebak dalam persaingan dan rasa cemburu, tetapi aku ingin kita bisa saling mendukung satu sama lain," ujarnya dengan tulus. Maya terharu mendengar kata-kata Rina. "Aku juga merasa bersalah, Rina. Aku cemburu dan tidak bisa mengendalikan perasaanku. Tapi aku ingin kita bisa melupakan masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik bersama," jawab Maya dengan suara lembut. Keduanya berpelukan, merasakan beban yang selama ini mengikat mereka mulai terlepas. Mereka berjanji untuk saling mendukung dalam mengejar mimpi masing-masing, dan mulai merencanakan kolaborasi musik yang akan menjadi simbol persahabatan mereka. Rina mulai menulis lagu baru, terinspirasi oleh perjalanan dan pertarungan yang telah dia lalui. Lagu itu bukan hanya tentang cinta atau kebahagiaan, tetapi juga tentang perjuangan, pengampunan, dan penemuan diri. Setiap lirik mencerminkan perjalanan emosionalnya, dan dia merasa bangga bisa berbagi ceritanya dengan dunia. Saat Rina dan Maya mulai tampil bersama dalam acara-acara kecil, mereka merasakan ikatan yang semakin kuat. Penampilan mereka bukan hanya tentang musik, tetapi juga tentang persahabatan yang telah teruji oleh waktu. Mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa meskipun ada persaingan dalam hidup, saling mendukung adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati. Namun, meskipun Rina merasa lebih kuat, dia juga tahu bahwa kegelapan tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Dia harus terus berjuang dan menjaga keseimbangan antara cahaya dan bayangan. Dia harus siap menghadapi masa lalu ketika kegelapan itu mencoba kembali menghantuinya. Akhir yang mengejutkan, setelah beberapa bulan berjuang dan berlatih, Rina dan Maya akhirnya mendapatkan kesempatan untuk tampil di acara musik besar di kota. Ini adalah momen yang telah lama mereka tunggu-tunggu, kesempatan untuk menunjukkan bakat mereka kepada dunia. Rina merasa bersemangat, tetapi di dalam hatinya, ada sedikit rasa cemas.
Dia tahu bahwa ini adalah ujian nyata dari semua yang telah dia pelajari dan hadapi. Hari pertunjukan tiba, dan suasana di tempat itu sangat meriah. Ratusan penonton berkumpul, menantikan penampilan para artis. Rina dan Maya berdiri di belakang panggung, merasakan getaran semangat yang mengalir di udara. Kita bisa melakukan ini, Rina. Kita sudah siap, kata Maya, berusaha memberikan semangat. Rina mengangguk, meskipun rasa gugup masih menyelimuti dirinya. Mereka berdua mengenakan kostum yang anggun dan penuh warna, siap untuk memberikan penampilan terbaik mereka. Ketika nama mereka dipanggil, Rina merasakan jantungnya berdegup kencang. Mereka melangkah ke panggung dengan percaya diri, disambut dengan sorakan penonton. Saat musik dimulai, Rina merasakan energi mengalir melalui tubuhnya. Dia mulai menyanyi, suaranya yang merdu memenuhi ruang. Maya bergabung, dan keduanya harmonis dalam penampilan. Rina merasa seolah-olah semua beban yang pernah dia rasakan menghilang, dan dia terbangun dalam kekuatan musik yang mereka ciptakan bersama. Namun, di tengah penampilan, saat Rina bernyanyi dengan penuh semangat, dia merasakan sosok gelap itu kembali. Bayangan itu muncul di sudut pandangnya, menatapnya dengan tatapan menakutkan. Rina terkejut, tetapi kali ini dia tidak terjebak dalam ketakutan. Dia teringat akan semua perjuangannya dan bagaimana dia telah berjuang untuk melawan kegelapan dalam dirinya. Ketika Rina melanjutkan penampilannya, dia berusaha untuk mengabaikan bayangan itu. Dia berteriak di dalam hatinya, "Aku tidak akan membiarkanmu menguasai hidupku lagi." Dengan semangat yang membara, dia menyanyikan lirik terakhir dengan penuh emosi, mengeluarkan semua rasa sakit dan harapan yang telah terpendam. Saat dia menyelesaikan lagu, sorakan penonton menggema di seluruh arena. Rina merasa seolah-olah dia telah mengatasi semua ketakutannya, dan sosok gelap itu perlahan-lahan menghilang. Dia tersenyum, merasakan kebebasan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Namun, saat Rina dan Maya meninggalkan panggung, ada sesuatu yang aneh. Rina merasa lemas dan tiba-tiba terjatuh. Maya berlari menghampirinya, panik. "Rina, apa yang terjadi?" teriaknya. Rina merasakan cahaya di sekelilingnya mulai meredup. Dia melihat sosok gelap itu muncul kembali, tetapi kali ini dalam bentuk yang lebih jelas. Sosok itu tersenyum sinis, dan Rina merasakan ketakutan yang mendalam. "Kau tidak bisa melarikan diri dariku," bisiknya, suaranya menggema dalam pikirannya. Dalam momen yang mengerikan itu, Rina menyadari bahwa selama ini dia tidak hanya berjuang melawan kegelapan di luar, tetapi juga kegelapan di dalam dirinya sendiri. Dia harus menghadapi semua rasa sakit, cemburu, dan penyesalan yang telah menghantuinya. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, dia berusaha untuk berdiri dan melawan. "Jika kau ingin mengambilku, aku tidak akan menyerah," teriak Rina, suaranya penuh ketegasan. Dalam sekejap, dia merasakan semua energi negatif yang mengurungnya mulai pecah. Dia tahu bahwa dia harus menerima semua bagian dari dirinya, baik kekuatan maupun kelemahan. Namun, saat dia berusaha melawan, Rina merasakan pusing yang hebat. Dia terjatuh ke tanah, tidak sadarkan diri. Maya yang melihat kejadian itu segera meminta bantuan, dan kerumunan mulai panik. Rina dibawa ke rumah sakit, dan semua orang merasa cemas. Saat Rina terbangun, dia mendapati dirinya di ruang perawatan, dikelilingi oleh dokter dan Maya. "Rina, kau baik-baik saja, kami sangat khawatir," kata Maya, menahan air mata. Rina melihat sekeliling dan merasakan kehangatan dukungan dari orang-orang yang mencintainya. Aku merasa aneh," Rina menjawab, suaranya lemah. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, dokter memberitahu bahwa Rina kehabisan tenaga setelah pertunjukan yang menguras fisiknya, ditambah dengan beban emosional yang dia bawa. Namun, dia berhasil melewati momen kritis itu. Dalam pemulihan, Rina merenungkan semua yang telah terjadi. Dia menyadari bahwa meskipun dia berhasil mengatasi banyak hal, perjalanan menuju penerimaan diri dan melawan kegelapan tidak akan pernah benar-benar selesai. Dia harus terus berjuang untuk menjaga keseimbangan antara cahaya dan bayangan dalam hidupnya. Akhirnya,
Rina dan Maya bersepakat untuk terus mendukung satu sama lain, tidak peduli seberapa sulit perjalanan yang mereka hadapi. Mereka berjanji untuk terus mengejar impian mereka dan saling mengingatkan akan kekuatan yang ada dalam diri mereka. Cerita ini berakhir dengan Rina yang bangkit dari pengalaman pahitnya, menyadari bahwa setiap perjuangan membawa pelajaran berharga. Dia mungkin telah berhadapan dengan kegelapan, tetapi dengan dukungan sahabatnya, dia menemukan cahaya baru. Rina menyadari bahwa meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan, dia tidak sendirian, dan itulah kekuatan sejatinya.